Kisah curahan hati perempuan, ada yang mengatakan bahwa keluarga tidak ada yang sempurna. Pasti ada sesuatu hal di dalam anggota keluarganya. Tapi tanpa keluarga, hidup kita tidak akan lengkap. Setuju ibu-ibu? Betul begitu ya? Baik, sebelum kita mengundang sahabat perempuan kita yang pertama, saya ingin menyapa dulu selamat pagi kepada kedua panelis kita yang selalu memberikan ulasan-ulasan dari sisi agama, dari sisi psikolog, supaya kita bisa mendapat inspirasi dari kisah-kisah yang kita angkat dan menjadi suatu pelajaran yang berharga untuk kita. Selamat pagi untuk Mbak Vera, apa kabar? Pagi, alhamdulillah luar biasa Mbak Maudi. Assalamualaikum Mbak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Vera dan Mbak Oki. Juga untuk pianis kita ada Samuel di sini yang selalu mengiringi dengan nada-nada yang begitu melankolis ya. Baik, ini saatnya untuk saya mengundang sahabat rumah kita yang pertama, namanya Mbak Marina. Mbak Marina, yuk bergabung sama kita. Selamat pagi, terima kasih sudah datang. Iya, bisa ketemu dengan Mbak Oki dan juga Mbak Vera. Silahkan yuk. Ya, silakan duduk di tengah-tengah. Baik, Mbak Marina gimana kabarnya? Baik. Baik. Iya. Iya, Mbak Marina mau cerita ya bahwa ternyata keputusan untuk menikah ini memang ada latar belakang dipaksa oleh ibu, bukan karena cinta. Iya betul Mbak. Jadi gimana ceritanya Mbak? Jadi waktu umur masih kelas 2 SMK. Kelas 2 SMA tuh Umur 16 jalan 17. Saya ada pelatihan kerja dari sekolah di salah satu perusahaan. Oh, dia atasan saya. Saya pikir ya cuma sekedar atasan sama saya kan bantu-bantu dia. Dia minta nomor handphone saya. Karena waktu itu saya nggak megang handphone, yang megang mama saya. Jadi saya kasih nomor saya pikir cuma sebatas kerjaan aja. Terus akhirnya selang itu dia SMS-an, tapi mama saya nggak tahu kalau dia SMS-an berdua. Cuman mama saya mengatasnamakan saya di SMS itu. Akhirnya dia ngajak ketemu, saya berdua sama teman saya jalan bertiga. Ya saya biasa aja mungkin soalnya rame-rame dari kantor juga. Tetapi pas seminggu kemudian dia mengajak saya untuk menikah dan ketemu orang tua saya. Saya nggak ngerti karena saya nggak tahu apa-apa gitu. Saya tanya mama saya, ternyata benar. Dan waktu itu juga kan, maaf, tanya apa sama mama dan ternyata benar? ya saya tanya kok bisa ngajak menikah gitu. Iya, bapak ini SMS mama katanya gitu. Toh gimana, ekonomi lagi sulit karena bapak saya waktu itu ninggalin keluarga. Bantu buat adik saya sekolah masuk negeri gitu karena dia pintar. Pengennya ya sekolah adik-adik saya karena adik saya 4 kan, masih kecil-kecil. Ya udah habis itu ya gimana, saya juga nggak kepengen itu terjadi gitu Mbak. Akhirnya saya pikir karena mama saya nangis terus, saya juga nggak tega. Apa ini cara berbakti, saya nggak ngerti. Saya akhirnya nurutin semua, itu pun saya nikah siri. Ketika kamu usia 17 tahun itu? Iya, pas 17 tahun baru itu terjadi, Mas. Dan akhirnya kamu menerima untuk menikah siri. Menikah siri buat keluarga, buat adik-adik saya karena bapak saya nggak ngurusin anak-anaknya. Dia ninggalin ibu saya buat perempuan lain gitu. Jadi kamu berkorban untuk bisa menikah. Iya, tulang punggung keluarga. Baik, dan setelah menikah gimana? Setelah menikah biasa aja karena saya nggak serumah. Karena saya jatuhnya istri kedua, saya nggak serumah. Dia di istri pertamanya, kita juga ketemu jarang-jarang, hanya sekedar uang, dan menurut dia tuh uang dan uang aja, tapi dia nggak mikir perasaan saya kayak gimana gitu. Sepas lulus SMA saya baru ketemu dan baru menafkahkan batin sama dia karena kan dia menuntut ya, saya nafkahkan batin dia. Ya alhamdulillah dari keuangan bisa kebantu, maksudnya nggak ekonomi nggak terlalu sulit kayak dahulu gitu. Tapi tadi berarti kan menikah pada saat masih SMK ya? Iya. Teman-teman tahu kalau udah nikah? Teman-teman nggak tahu.
Temen deket juga nggak tahu. Taunya pas saya udah lulus, saya baru cerita, itu pun cuman 1-2 orang aja. Kamu tuh SMK itu nggak punya pacar? Enggak. Jadi memang sama bapak ini aja? Iya, tapi hasrat lah pasti ada yang Mbak pengen kayak anak muda lain. Cuman Pengen saya pacaran pikirnya, gitu ya? saya udah nikah, saya udah punya suami, saya nggak mau dosa gitu. Saya nggak mau nanggung dosa karena ya udah kayak gini aja saya berbakti. Tapi orang tua saya menyalahgunakan semuanya. Menyalahgunakan dalam arti kata? Nah, soal uang, tuh kan saya memang dari SMA itu saya nggak megang uang dari suami saya. Baik, Mbak Oki, saya ingin tanya, menikah atas suruhan orang tua demi mencukupi kebutuhan ekonomi, dan tadi Marina bilang apakah ini salah satu cara berbakti kepada orang tua? Baik. Ada 2 hal yang ingin saya bicarakan pada hari ini mengenai pernikahan dan kemudian tentang poligami. Pernikahan tidak boleh dipaksa. Pernah pada satu ketika seorang wanita mengadu pada Rasul, "Ya Rasul, aku ini nggak mau sama laki-laki ini Rasul, tapi ayahku memaksa." Sama Rasul bilang jangan menikah. Nggak boleh. Boleh untuk dijodohkan dalam arti untuk mengenalkan, silahkan. Mau dijodohin nama ini, jodohin nama ini, mau dikenalkan silahkan. Tapi seorang wanita yang gadis itu harus dimintai persetujuannya, harus dimintai izinnya. Kalau janda harus dimintai pendapatnya. Kalau perempuannya itu diam, artinya dia mau. Tapi tidak boleh dipaksa, karena yang menikah itu yang mengarungi bahtera rumah tangga adalah kita, bukan orang tua kita. Jadi hati-hati kalau kita mengatakan ingin berbakti kepada kedua orang tua, berbakti harus berbakti. Tapi kalau menikah ini perkara lain. Menikah itu pilihan kita sendiri. Orang tua merekomendasikan yang terbaik kira-kira yang mana untuk anaknya. Sehingga kalau dikatakan ini cara berbakti kepada orang tua mungkin agak kurang tepat. Karena menikah adalah perkara suka, kita tertarik, itu silahkan. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya bagaimana cara penyelesaiannya. Yang kedua tentang poligami. Tadi dikatakan aku menikah tapi dia jarang di rumah, tidak satu rumah. Tidak seperti itu. Menikah itu kan tujuannya Ar-Rum 21 litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Artinya apa? Pernikahan itu tujuannya adalah untuk tenang, tentram, penuh dengan rasa cinta. Artinya tidak boleh ditinggalkan. Kalau misalnya mau di sana 3 hari, di sini juga harus 3 hari. Di sana misalnya mau diajak berlibur kemana, di sini juga harus diajak berlibur kemana. Dalam artian harus adil. Makanya boleh menikah ini saya 3, 2, 3, 4, tapi satu saja kalau kamu tidak bisa berlaku adil. Itu dia. Baik, terima kasih Mbak Oki. Mbak Vera, pada usia 17-16 itu ya, saya ingat itu masa-masa yang remaja, begitu seneng ketemu dengan teman-teman, menikmati malam minggu, dan apalagi di saat satu sisi harus menutupi status pernikahannya. Bagaimana? Ada yang menarik dalam kasus Marina ya sebetulnya ya. Marina itu adalah perempuan with a good heart. Ya. Kita sering banget dengar kata-kata good heart. A good heart itu sebetulnya seperti ini, ya, mampu menyediakan dirinya untuk berkorban untuk orang lain. Dalam kasus ini kebetulan keluarga. Sayangnya a good heart di sini salah kaprah. A good heart boleh kita sesekali berbagi apa yang kita punya pada orang lain. A good heart bila kita ingin melakukan sesuatu buat orang lain di sekitar kita, tapi nggak mengorbankan diri habis-habisan. Karena di usia remaja, usia 17 tahun itu usia genting sebetulnya. Untuk seorang individu menumbuhkan self-nya. Self ini baru tumbuh dan berkembang kalau ada pencapaian achievement. Ada support dari teman-teman sebaya sebetulnya, bukan teman-teman paruh baya, maaf ya. Bukan mengatakan laki-laki yang tadi karena jauh banget usianya 33 tahun sekian gitu. Nah, jadi ketika self ini berkembang ya, individunya nanti ready menuju usia dewasa yang independen, yang baik. Kalau di usia 17 sudah diremuk redam oleh keluarga yang dysfunction, keluarganya disfungsi. Mengapa disfungsi? Bapaknya kemana? Ibunya justru memanfaatkan anaknya. Ini seperti mucikari terselubung sebetulnya. Anak jadi komoditas, anak di sini harusnya disupport oleh orang tua. Anak jadi komoditas untuk menghidupi sebaliknya. Harusnya anak bukan ngidupin bapak dan ibu loh ya. Bapak dan ibu yang bertanggung jawab bikin anaknya jadi individu yang mandiri di usia dewasa. Ini kebalik. Tadi juga Marina menyatakan bahwa tadi saya merasanya dimanfaatkan gitu ya. Betul, bahwa... ini sudah pemanfaatan Mbak Maudi. Nanti sampai kita cerita dulu ya, seperti apa sih Marina maksudnya dimanfaatkan sama orang tua gitu ya. Setelah yang satu ini masih dalam curahan hati perempuan. Tadi kamu bilangnya apa? Jadi ini seperti
sahabat perempuan kita, Marina, mengorbankan masa remajanya menikah dengan pria yang berusia jauh lebih tua agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi membiayai sekolah adik-adiknya yang 4 orang. Kemudian uang yang diberikan oleh suami itu diterima oleh Marina untuk diberikan ke keluarga atau bagaimana? Diberikan ke saya, tapi saya berikan lagi ke orang tua. Karena saya pikir kan waktu itu umur saya masih 17, jadi saya nggak mungkin megang uang sebanyak itu. Jadi ya saya dikasih hanya sekadar ya buat jajan, buat jalan, udah itu aja. Terus uangnya dikasih ke ibu? Ke ibu, tapi ibu nafkahin buat adik-adik. Tapi saya heran gitu, apakah uang itu nggak cukup buat nafkahin adik-adik saya sampai dia harus banyak utang sana sini, sampai saya juga malu sama saudara-saudara saya. Jadi uangnya masih belum cukup. Dipakai untuk apa saja sih sama ibu? Saya juga nggak ngerti, setahu saya cuman buat saya sekolah, kan waktu itu saya sekolah. Buat adik-adik saya yang STM, yang kedua kan dia buat sekolah dia, karena kan biayanya lumayan mahal. Tetapi adik saya juga nunggak gitu, saya juga bingung untuk apa. Keberatan nggak saya boleh tahu berapa sih biaya dikasih itu? Ya dia sering ngasih seminggu 1 juta, seminggu 2 juta, atau ya semintanya saya aja. Tapi tetap dikasih. Tetap dikasih, dia nggak pernah nuntut apa-apa. Tapi si suami kamu ini nggak gimana rasanya? Kan kata kamu hanya ketemu sekali-sekali. Perlakuannya sebagai istri gimana? Saya ingin tahu. Ya dia ngeluh, dia bilang, kenapa saya nikah sama kamu bukan buat nafkahin adik-adik kamu, tapi buat kamu, karena dia pengennya ngebantu adik saya yang kedua ini, gitu. Tapi juga dia merasa gitu ya, kenapa Ya. jadi harus terus-menerus dikasih minta uang lagi gitu. Tapi kamu sama suami kamu sebagai hubungan suami istrinya berjalan dengan baik? Enggak. Jadi gimana bentuk hubungan? Kalau buat nafkah batin enggak berjalan baik, saya selayaknya suami istri gitu. Jadi ya dia pengennya dia ketemu saya juga nggak jemput saya di rumah, dia jemput saya di jalanan, saya dibawa ke sebuah tempat buat nafkahin batin, karena menurut saya itu kewajiban. Setelah itu ya dia pulangin saya, ngasih uang, udah itu aja. Nggak pernah dia namanya napakin kaki untuk datang ke rumah saya, nggak pernah selama saya hampir 6 tahun mungkin ngejalanin ya. Nah, kamu bayangan kamu sebagai istrinya dia seperti apa? Sama seperti orang-orang lain? Saya ngebayangnya saya bukan istri. Kalau istri pasti dia pulang ke rumah, dia nginep di rumah saya, ya saya juga walaupun saya nggak suka, tapi lama-kelamaan pasti ada rasa kasihan, rasa iba, karena dia udah baik sama keluarga saya. Juga saya pengen ngelayaninnya sama kayak rumah tangga yang lain aja, tapi dia nggak pernah mau. Bahkan dia nganterin saya juga jauh dari rumah saya. Dia nganterin saya di jalanan, nunggu adik saya jemput. Kadang-kadang saya ngerasa adik saya mungkin sedih nggak saya seperti ini. Dia mikir harus seperti ini buat dia sekolah, tapi dia nggak bisa apa-apa karena waktu itu juga mama harus ya udah terus bantu. Bahkan saya udah sempet ini nggak bisa buat nafkahin dia karena saya nggak suka gitu. Tapi dia bilang dosa, walaupun gimana itu tetap suami. Saya nggak mau nambah dosa, akhirnya saya ladenin. Tapi caranya dia, ya udah, saya ngerasa bukan istri. Bahkan kalau istri simpenan pasti dikosin di sebuah rumah atau gimana, ini enggak. Menurut saya bukan istri di mata dia. Saya prihatin sama kamu ya, mengorbankan masa remajanya dan niat tulus gitu. Emang ya udah, kalau memang harus menikah saya menjadi istri begitu ya. Namun yang diterima adalah perlakuannya bukan seperti sini. Seperti apa ya, kayak maaf ya, hanya untuk pemuas batin dan dibayar begitu saja untuk demi sekolah anak-anak. Gimana nih Mbak Oki? Sekarang masih dinafkahi oleh beliau? Nafkah, iya. Nafkah secara harta masih Iya, diberikan? nafkah batin udah Udah Baik. berapa lama nggak? udah 2 tahun.
Baik, adik laki-laki yang STM itu Dia ada di sini juga. sudah bisa bekerja sebenarnya. Ya. Baik, masalah tentang pernikahan yang tidak normal, tidak patut. Karena pernikahan sejatinya di dalam agama Islam itu, pernikahan itu disebarluaskan, dikasih tahu kepada banyak orang. Pernikahan siri sah-sah kalau memang ada wali rukun menikahnya terpenuhi. Tapi berkebalikan dengan kalau menikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi. Pernikahan itu harus diumumkan, harus diberitahu kepada banyak orang supaya tidak terjadi fitnah. Tapi ini kan sembunyi-sembunyi, seperti kucing ya, sembunyi-sembunyi mencuri ikan tuh sembunyi-sembunyi. Berarti ini pernikahan yang dirahasiakan. Pernikahan yang dirahasiakan, yang di dalamnya juga tidak ada hal-hal yang bisa membahagiakan satu sama lain. Sekarang Mbak Marina sudah usianya sudah semakin bertambah, sudah semakin paham, sudah bisa bekerja dengan tangan sendiri. Adik sudah STM, laki-laki lagi, sudah bisa bekerja sambil sekolah juga. Jadi tidak perlu bergantung terus dengan laki-laki, dengan orang lain, karena kita bisa bekerja sepanjang badan kita sehat, pikiran masih jernih, kita bisa kerja kok dengan tangan kita sendiri. Sekarang ini akan dikembalikan lagi kepada Mbak Marina. Ketika Mbak Marina berpikir bahwa pernikahan ini bisa diselamatkan, dia kemungkinan bisa berubah, silakan saja untuk mempertahankan pernikahan. Tapi kalau sampai detik ini sudah 6 tahun berjalan masih sembunyi-sembunyi, tidak ada rasa cinta, jangankan begitu. Sahabat Nabi saja bernama Thabit bin Qais punya istri, istrinya bilang Thabit bin Qais itu orangnya soleh sekali ya Rasul, tapi aku nggak bisa melayani dia dengan baik karena mukanya jelek Rasul. Boleh nggak aku bercerai dari dia? Boleh, kata Rasul. Kalau kamu tidak bisa melayani dengan baik, silakan saja. Jadi dikembalikan kepada Mbak Marina, sekarang sudah lebih matang, sudah lebih dewasa, silakan istikharah. Kira-kira langkah terbaik seperti apa? Mindsetnya adalah aku bisa, bahasanya Mbak Vera, aku bisa berdaya, bisa bekerja, adik-adikku sudah besar, sudah bisa bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Tadi Mbak Marina sempat menyatakan gini bahwa ini kan menikah demi adik-adik, adik-adik sudah besar dan kemudian uangnya ternyata dipakai sama ibu untuk utang sana utang sini yang masih kurang terus gitu ya. Apakah emang ibu ada kegiatan lain gitu berfoya-foya mungkin atau apa ya? Enggak sih, berpoya-poya enggak, cuman dia kayak sakit hati mungkin sama papa saya ya, karena udah hampir 9 tahun mama digantung gitu aja. Nggak diceraikan? Iya, nggak diceraikan. Karena posisinya waktu itu mama belum cerai sama bapak. Ya udah, akhirnya dia mungkin suka sama laki-laki atau gimana, tapi dia salah milih laki. Mama juga cuma dimanfaatin doang, dan itu dari saya gitu. Jadi Mbak Vera, ini menikah untuk memilih adik-adik, tapi uangnya dipakai sama ibunya, ketemu sama laki-laki lain, dan ibunya justru dimanfaatin sama laki-laki itu. Iya. Benalu oleh benalu. Tapi intinya dalam psikologi kita menyebutnya maltreatment pada anak sebetulnya. Eksploitasi pada anak. Dulu pada saat Anda masih SMK. Namun sekarang Anda sudah kuliah. Sudah kuliah. Artinya pendidikan Anda memadai. Usia Anda sudah 23 tahun. Artinya sudah menuju dewasa. Dengan good heart seperti ini, saya percaya Anda akan terbuka luas sebetulnya kesempatan-kesempatan Anda di depan. Satu hal, kamu cinta nggak sih sama suamimu sebetulnya? Nggak cinta kan? Nah, nggak ada cinta di sini. Hubungannya tidak pernah seimbang. Si bapak nggak pernah ada. Anda tidak pernah diperlakukan secara equal. Tidak ada komunikasi yang memadai. Tidak ada peran-peran suami, peran istri dalam rumah tangga. Saya khawatir. Dari awal sebetulnya tidak pernah ada rumah tangga dan pernikahan. Iya. Jadi nggak perlu diakhiri, karena nggak pernah ada dimulai sebetulnya. Baik. Ya, itu dia Mbak. Terima kasih Mbak Vera. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mbak Vera sama Mbak Oki bisa jadi pertimbangan kamu ya, karena masih muda, masih luas ke depan. Ya, ada kesempatan untuk bisa diambil. Yang setelah ini saya akan mengundang sahabat perempuan yang kedua, Mbak Yesi. Bagaimana kisahnya? Nanti setelah yang satu ini masih dalam curahan hati perempuan. Ini sudah ada Mbak Yesi, sahabat perempuan kita yang kedua, mengalami KDRT. Sedemikian parahnya dan dilakukan di depan anak-anak. Betul, begitu. Mbak Yesi, ini KDRT ini dimulainya sejak kapan sih? Dari awal pernikahan kah? Apa hanya pada saat-saat tertentu gitu? Dari awal pernikahan sih baik, tapi pas udah berjalan 2 tahun itu baru udah mulai kasar apa gitu. Waktu pernikahan
ke tahun kedua, apa yang terjadi yang diterima apa KDRT-nya? Karena dia kan nggak kerja-kerja. Nggak kerja? Nganggur, iya. Nganggur, saya yang keluar nyari uang apa. Beranggapan sayanya yang selingkuh gitu. Jadi karena karena suami nggak kerja, ibu yang harus keluar bekerja dan itu dituduh selingkuh. Kemudian apa yang terjadi ketika dituduh selingkuh? Ya suka mukul apa gitu. Kalau saya bilang enggak, dia nggak percaya, selalu mukul. Dia kan mabok apa gitu. Karena bapak mabok. Dipukul terus ini dilakukan di depan anak-anak. Kejadian yang paling parah apa itu? Pas lagi pulang bulan puasa, saya pulang, udah ngomong pulang malam jam 10-an. Iya kata dia gitu. Pas udah izin, saya pulang belum masuk rumah itu di depan jalan gitu. Pas ketemu sama dia, dari pulang dia langsung nendang di situ, ditendang. Jadi di depan rumah? Di depan rumah. Ada orang-orang lain? Orang juga pada lihat tapi kan nggak berani. Dipukul, jadi tendang, terus langsung digeret, masuk ke kamar mandi. Digeret digeret sama dia. Tangan digeret? Kaki, kadang sedapatnya dia aja, tangan, kaki, ya tetap berontak, tapi tetap dipukul sama kayu. Kayu? Di bagian apa, Bu? Pas yang masih ada bekas dekat mata. Ya di kepala. Dibawa saya ke kamar mandi. Apa yang dilakukan lagi di kamar mandi? Disiram. Dan ini anak-anak tahu? Anak-anak lihat. Anak-anak usia berapa waktu itu lihat? Pas anak yang pertama, dari kejadian gitu sih, anak pertama masih 5 tahun udah ngelihat kejadian suka mukulin saya. Pas lahir anak kedua apa gitu, pas umur 5, ya sama sih 5 tahun sama baru kemarin. Jadi anak-anak ada 3 ya, Bu? Iya, 3. Ini melihat kejadian ibunya mengalami kekerasan dari bapaknya itu melihat. Tapi mereka nggak mengalami KDRT-nya sendiri kan, Bu? Anak saya yang pertama sama yang ketiga. Anaknya juga kena? Kena. Yang pertama rambut sampai dibotakin. Tunggu, anaknya dibotakin rambutnya? Rambut dibotakin. Ini gara-gara apa? Anaknya perempuan? Perempuan. Usia berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. 14. Puan 13 tahun. 13 tahun, ini kelas 3 SMP. 3 SMP. Kenapa sampai dibotakin sama bapaknya? Pulang jam 9 malam karena diwaret ngerjain tugas, dia pikirannya main. Langsung subuh pulang disiram sama air, dipukul, subuhnya langsung dibotakin. Pas posisi lagi tidur, anak lagi tengkurap tidur, langsung ditindiin, dibotakin. Bu, Bapak sadar atau lagi mabuk, Bu? Sadar, itu dalam posisi sadar. Ini kapan kejadiannya, Bu? Kalau dibotakin baru sebulan. Sebulan lalu. Berarti mau ujian nasional ini? Terus gimana anaknya sekarang, Bu? Enggak, sekarang ya diem aja di rumah. Enggak ikut. Shock? Nggak bisa keluar rumah? Nggak ikut ujian? Enggak, udah di rumah aja kata ibu saya. Ada trauma nggak sama anak ibu? Nggak ada. Apa dia takut sama bapaknya atau Takut. gimana? Kalau sekarang ngeliat laki-laki udah ada takut. Nggak berani. Kalau ada laki-laki dia takut, nggak berani. Mbak Vera, Ya, Mbak Maudi. beberapa kali sahabat perempuan yang datang ke sini menceritakan KDRT yang diterima olehnya di depan anak-anaknya, dan ada anak-anaknya yang membela atau justru malah sebaliknya. Tapi kali ini anaknya sendiri pun Anaknya pun menjadi jadi korban korban. KDRT perempuan. Kelas 3 Dibotaki. SMP dan dibotaki. Ini gila ya. Gimana Mbak Vera? Oke, kita ngobrol tentang laki-laki dewasa yang nggak sehat sebetulnya ya. Kenapa nggak sehat? Saya katakan tadi. Maaf ya Bu ya, saya terpaksa mengatakan begini tentang suami Anda. Kenapa nggak sehat? Ya, seseorang penghayatan dirinya ketika positif, ya, itu penting sekali agar dia berlaku positif ke orang sekitarnya. Ketika penghayatan tentang dirinya negatif, dia akan berlaku buruk pada orang sekitarnya. Pada laki-laki, penghayatan positif tentang diri dimiliki ketika dia mampu berkarir, bekerja, bertanggung jawab pada keluarga. Tiga-tiga ini tidak dimiliki oleh
suami Anda. Tidak heran kalau penghayatan tentang dirinya adalah dia manusia yang gagal. Saat dia merasa gagal, tiba-tiba dia mabok-mabokan, tiba-tiba dia menyerang orang di sekitarnya seolah-olah itu adalah salah kalian semua, termasuk anak-anak. Itu yang saya katakan tadi, ini keluarga di mana bapaknya sebagai pucuk pimpinan nggak sehat, Mbak Maudi. Jadi anak-anak, tentang anak-anak nanti kita akan bahas dalam lagi deh. Mbak Oki, ini peran ayah kan berapa kali kita sudah membahas berkali-kali betapa pentingnya dalam keluarga. Ini tapi saya baru dengar ada ayah seperti ini. Iya, makanya saya masih bertanya-tanya karena ketika ada orang bisa berubah sekali drastis kan, tadinya sangat baik. Kemudian nanti mungkin cerita yang lebih lengkapnya saya harus dapetin dulu baru saya bisa komentar mengenai hal itu. Tapi yang jelas yang ingin saya komentar di sini adalah menuduh perempuan baik-baik berzina atau berselingkuh. Ini ada di dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 4 sampai 10. Bunyinya, ketika kita menuduh perempuan baik-baik itu berselingkuh, nggak ada saksi. Kan kalau kita misalnya ada orang berselingkuh, harus ada saksi. Saksinya berapa orang? 4 orang laki-laki atau 8 orang perempuan. Harus ngelihat langsung, bukan kata orang, harus ngelihat langsung. Tapi kalau dia menuduh perempuan baik-baik berselingkuh, tidak ada saksi sama sekali, maka didera dengan 80 kali dera. Tapi kemudian kalau ternyata suaminya kekeh, enggak, istriku berselingkuh, di dalam Islam ada yang namanya li'an. Apa itu li'an? Li'an itu adalah saling melaknat. Maksudnya apa? Sang suami mengatakan kalau tidak ada saksi sama sekali, suami akan bilang wallahi dengan 4 kali nama Allah, dan Allah melaknatku kalau aku berbohong. Sebaliknya sang istri kalau merasa dirinya benar, aku tidak berselingkuh, bisa juga melakukan hal seperti itu dengan mengatakan wallahi 4 kali, kemudian 5 kali aku akan dilaknat oleh Allah kalau aku berbohong. Itu namanya li'an. Kalau tidak ada saksi sama sekali bisa dengan menggunakan cara seperti itu. Tapi tidak diperbolehkan perempuan baik-baik dituduh berselingkuh, dituduh berzina kalau nggak ada bukti sama sekali. Apalagi ini perginya karena untuk bekerja, membiayai nafkah karena tanggung jawab suaminya tidak dijalankan, kan seperti itu ya. Baik, nanti kita akan cerita lagi karena Mbak Oki dan Mbak Vera ingin tahu kenapa nih suami bisa berubah seperti itu, apa yang melatar belakang, apakah memang dari dulu seperti itu. Nanti kita dengarkan ceritanya Mbak Yesi setelah yang satu ini masih tetap dalam curahan hati perempuan. Baik, kami semua masih terpukul bahwa ternyata ada dalam kehidupan nyata ini seorang ayah yang tega membotaki anak perempuannya umur 13 tahun hanya karena pulang jam 9 malam, itu pun karena dia belajar sama teman-temannya di warnet. Ibu, ini ibu anaknya ada 3, tiga-tiganya melihat kelakuan kekerasan bapaknya. Yang kena hanya yang nomor 1 aja, Bu, yang lainnya nggak pernah kena kan? Yang ketiga umur 5 tahun, laki-laki. Apa yang terjadi? Mandi hujan sama ayahnya dimarahin, langsung diseret anaknya ke kamar mandi, dimasukin ke bak. Dimasukin ke bak mandi. Anaknya gimana, Bu? Nangis kejar ya gitu, anjir. Ibu mati anak kalau digituin. Iya, terus? Mama saya yang menariknya langsung. Daripada mati cucu saya, mendingan saya mati. Jadi ibu, kata ibu saya gitu. Ini Mbak, berarti kan anak-anak melihat ibunya saja dikerasin oleh bapaknya kan pasti sudah ada kekecewaan, ketakutan. Apalagi ini juga mereka mengalami. Saat ini anak-anak ibu seperti apa kondisinya? Ya sama ayahnya. Ya kalau anak kecil segitu kan sama ayahnya kadang mau, tapi kadang kalau ngelihat ayahnya udah mulai kasar dia langsung mundur begitu. Susah, masih bilang trauma ya trauma ngelihat ayahnya gitu. Sama ibu saya juga takut ya, karena kan posisi sendiri juga. Mama saya sendiri sama anak-anak aja. Cuman di kampungnya cuma sendiri itu. Anak-anak ketika melihat bapak seperti itu atau ketika setelah itu apa yang dilakukan? Menangis ke ibu kah? Nangis sampai ya narik ayahnya kalau lagi pas mukulin saya apa gimana, narik ayahnya. Kadang meluk saya biar nggak kena kepukul. Jadi kadang anak yang kena gitu. Mbak Vera, ini bagaimana ya kondisinya untuk anak-anak seperti ini?
Sebentar, ini kondisinya darurat ya sebetulnya ya, emergency. Anda mesti menyelamatkan Anda dan anak-anak dulu deh. Anda sudah minta cerai nggak dari pasangan? Udah. Sudah ya, jadi ini dalam proses sebetulnya. Oke, begini Mbak Maudi, dampak di anak laki yang kecil maupun di anak perempuan belum tentu sama loh ya manifestasinya. Karena tadi anak-anak punya emosi yang sebetulnya harusnya dipenuhi oleh kasih sayang, kasih sayang. Apa yang dia lihat dari orang tuanya adalah ayahnya menyayangi ibunya, ibunya menyayangi ayahnya. Itu yang dia pelajari. Kode-kode tentang cinta ini yang nanti akan menggenapkan emosi anak sebetulnya. Ketika kodenya adalah kode perkelahian, KDRT, itu yang dia rekam. Dampaknya, kalau pada anak perempuan, mereka ke dalam, depresi. Anak laki-laki cenderung keluar, perilakunya di luar rumah, misalnya di sekolah bisa jadi disruptif, ganggu, nakal, agresif seperti bapaknya. Karena pengkodaan yang dia punya cuma itu. Kalau anaknya yang jadi korban, walau-alam kalau kayak begini, dampaknya lebih berat lagi. Ibu tadi ibu menyatakan bahwa ibu saat ini dalam proses cerai. Iya. Bisa berjalan dengan lancar ini proses perceraian. Suami Anda Atau mau dipersulit menerima? oleh Oh enggak, suami enggak Anda? mau. Jadi cuman ngomong nyerahin ke ibu saya aja. Tapi untuk resmi ke pengadilan dia enggak. Dia nggak mau. Enggak mau katanya. Kalau emang mau kamu aja sendiri cari. Ya udah iya nanti saya nyari. Nyari apa maksudnya? Suruh buat biaya perceraian. Biaya perceraian. Itu ciri-ciri laki-laki pelaku kekerasan Mbak Maudi. Mereka selalu ingin target-target ini tadi, termasuk istrinya, menjadi mereka posesif. Ini milik saya, mau diapa-apakan terserah saya. Daripada kalian pergi, mendingan kalian bisa saya matikan. Itu tuh pasti begitu. Iya. Suami juga Ngomongnya mengancam begitu. itu? Mengancam Mengancam? gitu. Daripada sama orang lain, mendingan kamu saya matiin. Gitu. Itu bicara ke ibu langsung, artinya Langsung. dia mengancam membunuh ibu Mengancam, kalau iya. ibu bercerai gitu. Iya. Kalau masih tetap minta cerai gitu, mendingan saya matiin. Kalau saat ini seperti apa hubungannya? Apakah masih tinggal serumah kah? Apa emang sudah meminta cerai ini berpisah atau bagaimana? Enggak, saya yang pergi dari rumah. Ya, bagus. Saya yang pergi Anak-anak dari ikut rumah. kan? Anak-anak sama ibu saya. Bapaknya di mana, Bu? Bapaknya ada, tapi nggak kadang ke rumah, kadang enggak. Tapi ibu bisa melindungi diri ibu dan anak-anak dari suami ibu itu. Ya jauh ya. Saya ini yang pergi jauh ke sini. Mama kan ada di kampung. Oh, jadi agak terpisah ya. Baik, Mbak Oke ada yang ingin disampaikan? Ibu ketika suami ibu menyerahkan ibu kepada ibunya ibu, ada perkataan talak nggak? Saya ceraikan. Kan saya minta cerai. Karena beliau mengatakan Iya, terus dia ngomong ke mama saya, dia saya kembaliin anak kamu ke ibu gitu aja. Ngomongnya gitu. Nah, nanti ibu tanyakan lagi niatnya apa dengan kalimat tersebut. Kalau niatnya menceraikan berarti secara agama ibu sudah ditalak, sudah bercerai. Tapi kalau niatnya enggak, aku nggak menceraikan, berarti ibu nanti yang menggugat cerai dulu ke pengadilan agama, seperti itu. Tadi saya ingin membahas tentang masalah anak. Tadi kan ini karena kalau kita lihat bapak emosinya kan di luar kontrol, sudah membabi buta gitu ya, sudah pernikahan yang sangat membahayakan karena nggak cuma ibu yang kena, anak-anak juga secara batinnya ngelihat ibunya diperlakukan seperti itu, batinnya terluka, kemudian fisiknya juga terluka karena anak kan dimasukin ke dalam bak mandi dan segala macam itu. Pertama kita harus paham betul bahwa tidak ada anak nakal. Anak itu hanya tidak tahu karena tidak diberitahu. Atau kalaupun sudah diberitahu, cara memberitahunya seperti apa nih untuk para orang tua tugasnya. Kita selama ini selalu bilang anak nakal, pak kita pukul. Anak bandel kita cubit. Nih ibu-ibu kan tukang cubitin anak nih biasanya nih sebagian ibu-ibu. Ekspresinya sih biasa aja tapi jalan tangannya ya. Nah seperti itu yang tidak diperbolehkan karena kita mengatakan anak nakal. Kenapa? Karena ibu sendiri yang tidak mendidik anak ibu untuk menjadi anak yang baik atau cara mendidiknya yang salah. Kita nasihatinnya teriak-teriak di depan orang banyak sehingga anak itu marah, anak itu kesel atau caranya kasar. Tidak akan bisa dengan cara kasar, dengan kelemah lembutan. Kalau sekarang ibu pergi ya bu ya, sehingga anak-anak sama nenek, ibu pulanglah bu, ibu dampingi si ibunya ibu untuk mendampingi anak-anak juga supaya anak tidak kehilangan figur ibu. Anak udah kehilangan figur ayah nih, ibu datang ke rumah, jangan pergi terlalu lama. Suami saya masih suka ke situ. Masih suka ke situ. Masih suka ke situ. Iya, mama nggak bisa kalau dia ketemu saya pasti Dipukul lagi. Iya, udah Baik, pasti. menyelamatkan diri. Ibu ada yang ingin disampaikan nggak sama suami ibu nih? Maksudnya ini maunya apa sih? Maunya gimana? Kalau emang cerai kita bercerai ini kan tadi Mbak Oke juga nanya apa nih maksudnya dikembalikan ke orang tua? Menceraikan kan saya kah atau bagaimana? Ada yang ingin disampaikan nggak Bu? Ibu coba bicara langsung. Sana. Minta tolong dicerai secara resmi aja, minta dipercepat.
Minta cerai aja. Minta cerai aja. Udah nggak mau bicara lagi soal kenapa kekerasan dan segala macam. Ibu sudah tidak perlu bicara lagi seperti itu. Satu hal seperti yang Mbak Oki bilang, ke anak-anak mereka membutuhkan figur ibu. Kan sekarang jauh, bisa sampaikan ke anak-anak betapa ibu mungkin ingin sekali kembali, cuma situasinya belum memungkinkan. Sering telepon. Silakan. Iya, silakan. Sampaikan Bu, biar kita juga mengerti. Pengen. Baik, sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Sedemikian sulitnya bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Kita beri waktu dulu untuk Ibu Yesi dan kita akan segera kembali lagi masih dalam Curahan Hati Perempuan. Untuk dirinya juga kepada anak nomor 1 yang perempuan sampai dibotakin dan anak yang ketiga 5 tahun dicelupkan ke bak mandi. Saat ini sudah dalam proses walaupun di bawah ancaman untuk dibunuh, betul? Dan saat ini hidup berpisah supaya tidak terkena ancaman tersebut ya. Mbak Marina mengorbankan masa remajanya dan hanya dimanfaatkan oleh diri untuk membiayai ekonomi. Ini kesempatan untuk panelis kita, Mbak Oki dan Mbak Vera, untuk mengulas hal ini sebagai penutup kita pada pagi hari ini. Silakan. Keduanya punya kasus yang serupa, yaitu pernikahan yang tidak sehat, di mana sang suami dan sang istri tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing secara. Dan kedua-duanya setelah tadi kita bicara, tampaknya sudah sampai titik darah penghabisan nih, sudah tidak bisa lagi diselamatkan dan memutuskan untuk daripada aku dizolimi, dipukul dan membahayakan nyawaku sendiri, daripada Mbak Marina tadi menjalankan rumah tangga yang bahkan suamiku aja nggak tahu rumahnya di mana. Mbak Marina mengatakan seperti akhirnya memutuskan untuk sepertinya ini langkah tepat untuk disudahi. Memang bercerai itu dibenci Allah, tapi bercerai itu diperbolehkan karena kalau tujuan pernikahan tidak dapat dicapai, tidak dapat diperoleh, sehingga boleh dengan langkah bercerai, menata kehidupan lebih yang baru dengan kehidupan yang baik, menjalankan kehidupan lurus, berkarya, berprestasi, berdaya, bekerja, mudah-mudahan mendapatkan kehidupan yang lebih baik nextnya. Kalau kita sudah berani untuk mengambil keputusan, istiqoroah jangan lupa. Baik, ini berusaha sudah disampaikan oleh Mbak Oki dari sisi agama. Mbak Vera secara psikisnya. Psikis, satu pertanyaan buat Ibu Yesi. Ibu, saat ini Anda bekerja? Sedang tidak bekerja, tapi biasanya Anda pernah bekerja nggak sebelumnya? Pernah bekerja. Cukup berjalan sukses nggak pekerjaannya? Lumayan. Anda saat ini sedang kuliah kan? Sebentar lagi mau lulus. Iya. Bahkan pernah nyambi bekerja sambil kuliah. Nah, ini sudah cukup jadi modal sebetulnya bahwa perempuan-perempuan ini punya resiliensi, ketangguhan. Saya harap ketangguhan tadi bisa membantu Anda melewati fase-fase berat pernikahan yang destruktif. Destruktif itu maksudnya begini Mbak Maudi, udah nggak bikin happy, dua-duanya terpuruk secara emosional, dua-duanya jadi nggak berkembang sebagai individu. Ada kalanya memang I'm sorry goodbye jauh lebih baik diucapkan pada pernikahan-pernikahan yang tidak sehat, terutama ketika pasangan tidak bisa diajak bekerja sama karena pasangan-pasangannya disfungsi. Baik. Begitu Mbak Maudi. Jadi I'm sorry goodbye ini I'm sorry juga karena durasinya sudah habis. Kayak mengucapkan terima kasih Mbak Vera, Mbak Oki, Mbak Marina, Mbak Yesi, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi modal, kekuatan untuk bisa maju ke masa depan Anda ya. Amin. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi dalam Curahan Hati Perempuan esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.